Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiptia dengan NIM C0D021035. Di sini saya akan mempresentasikan konsep persediaan dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama, pengertian persediaan. Pada umumnya, persediaan mencakup barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian, termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Dalam perusahaan dagang, persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Sedangkan dalam perusahaan jasa, persediaan termasuk biaya jasa seperti upah dan biaya personalia lainnya yang berhubungan langsung dengan pemberi jasa. Dengan demikian, pengertian persediaan menurut PSAK Revisi 2008 digunakan untuk menyatakan aset yang A. tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, B. dalam proses produksi dan atau perjalanan, C. dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Untuk slide selanjutnya, persediaan dapat pula dikaitkan dengan hak kepemilikan barang sesuai syarat persediaan pada saat transaksi yang meliputi A. barang dalam perjalanan. Pemilik barang ini sangat bergantung pada syarat penyerahannya. Kemungkinan biaya pengangkutan ditanggung pembeli, maka barang tersebut menjadi milik pembeli, demikian pula sebaliknya. B. barang titipan. Barang komisi yang belum terjual jelas milik pihak yang menitipkan barang, ditinjau dari pihak yang menitipkan barang tersebut, sering disebut barang konsinyasi. Untuk slide selanjutnya, B. pengukuran persediaan. Dalam pengukuran, persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto. Mana yang lebih rendah? Biaya persediaan dimaksud dalam PSAK nomor 14 meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Untuk lebih menjelaskan pengertian biaya persediaan perlu dipahami A. biaya pembelian. Biaya pembelian meliputi harga beli, biaya impor, pajak lainnya, kecuali yang kemudian dapat ditagih pembeli dan entitas kepada entitas pajak. Biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, barang dan jasa, diskon dagang, rabat, dan hal lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. B. biaya konversi. Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi. Contoh, biaya tenaga kerja langsung termasuk juga alokasi sistematis overhead pabrik. Contoh biaya tenaga kerja langsung termasuk overhead pabrik, tetap dan variabel yang timbul dalam mengkonversi bahan menjadi barang jadi. Slide selanjutnya. C. biaya lain. Biaya lain hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan alokasi saat ini. Sedangkan nilai realisasi neto dapat diilustrasikan bahwa biaya persediaan mungkin tidak hanya diperoleh kembali bila persediaan rusak, seluruh atau sebagian persediaan telah usang, atau harga jualnya telah menurun. Biaya persediaan juga tidak akan diperoleh kembali bila estimasi biaya penyesuaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan tersebut meningkat. Dalam praktik penurunan nilai persediaan bahwa biaya menjadi nilai realisasi neto, konsisten dengan pandangan bahwa aset seharusnya tidak dinyatakan melebihi perkiraan jumlah yang dapat direalisasi dari penjualan atas penggunaannya, khususnya dalam seketap, bahwa entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual, dikurangi biaya penyesuaian dan menjual. Selanjutnya, C. penetapan persediaan dan pelaporan dalam laporan keuangan. Harga pokok penjualan dari atas seluruh pengeluaran, baik langsung atau tidak langsung, untuk memperoleh persediaan tersebut. Dalam hal tersebut, sebagai contoh dalam perusahaan industri,
Persediaan dapat dikategorikan sebagai persediaan bahan baku atau persediaan barang jadi. Selanjutnya, dalam laporan keuangan, persediaan disajikan di neraca atau di laporan laba rugi. Persediaan di neraca menggambarkan nilai persediaan pada tanggal penyusunan neraca. Sedangkan di laporan laba rugi, persediaan akan muncul dalam perhitungan harga pokok penjualan. Namun pada umumnya, nilai persediaan dinyatakan dalam neraca sebesar harga pokok atau harga perolehannya. Harga perolehan meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung terjadi. Sebagai contoh biaya pengangkutan dan premi asuransi. Nilai persediaan di neraca dan di laporan laba rugi tersebut saling berhubungan. Hal ini dapat ditunjukkan yaitu apabila persediaan nilai terlalu rendah pada akhir periode, maka laba pada akhir periode juga akan menjadi lebih rendah. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, pengakuan sebagai beban. Tercatat persediaan harus diakui sebagai beban pada saat persediaan dijual dan pada periode diakuinya dapat atas penjualan tersebut. Demikian pula terjadi penurunan nilai di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto. Seluruh kegiatan persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periodenya, penurunan atau kerugian tersebut. Pada sek tetap, penyataan bila persediaan dijual, maka jumlah tercatatnya diakui sebagai beban periode saat pendapatan yang terkait diakui. Untuk beberapa persediaan dapat dialokasikan ke aset lain. Sebagai contoh, persediaan yang digunakan sebagai komponen aset tetap yang dibangun sendiri. Sedangkan untuk alokasi persediaan ke aset lainnya diakuinya sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut. Selanjutnya, D. Metode penilaian persediaan. Berdasarkan harga perolehan, A. Metode identifikasi khusus. Metode ini berasumsi bahwa arus barang harus sama dengan arus biaya, sehingga setiap kelompok barang diberi identifikasi dan dibuat kartu. Dengan demikian, harga pokok penjualan terdiri atas harga barang yang dijual dan sisanya sebagai persediaan akhir. Metode identifikasi khusus umumnya digunakan untuk perusahaan yang mempunyai persediaan barang relatif sedikit, tetapi harga per unitnya besar. Sebagai akibat persediaan, barangnya dapat diidentifikasi secara khusus. Perhitungan harga pokok penjualan dan harga pokok persediaan menggunakan arus harga pokok sebenarnya dari persediaan. B. Metode masuk pertama keluar pertama. Metode ini berdasarkan pada asumsi bahwa barang yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama. Selanjutnya, C. Masuk terakhir keluar pertama. Cara ini digunakan dengan mendasarkan pada asumsi bahwa arus pembebanan ke harga pokok penjualan berdasarkan pada harga pembelian akhir. D. Metode rata-rata. Dengan metode rata-rata pembebanan ke harga pokok untuk barang yang dijual atau untuk persediaan akhir menggunakan harga rata-rata. Metode rata-rata terdiri atas 1. Rata-rata sederhana. Harga rata-rata dihitung dengan cara menjumlahkan harga pokok per unit atau tanpa menggalikan jumlah barang dibagi dengan banyaknya harga. 2. Rata-rata bergerak. Seperti perhitungan rata-rata tertimbang, pembebanan ke harga pokok penjualan dilakukan setiap terjadinya pembelian. Metode ini digunakan pada perpetual. Selanjutnya, metode penilaian persediaan. Berdasarkan estimasi A. Metode laba kotor. Pada metode ini, nilai persediaan akhir dihitung mundur dan biayanya digunakan dalam keadaan khusus. B. Metode eceran. Dalam metode eceran, penetapan nilai persediaan akhir berdasarkan pada harga yang berlaku di pasar. Harga pokok persediaan diestimasikan atas dasar hubungan antara harga pokok dengan harga jual eceran untuk persediaan yang sama dengan cara mengakumulasi semua harga eceran dari persediaan yang dijual. Demikian halnya, persediaan pada harga eceran diperoleh dengan menggunakan penjualan dengan harga eceran persediaan yang tersedia untuk dijual pada periode yang sama. Metode ini pada umumnya digunakan oleh perusahaan dagang eceran, seperti supermarket, dan perusahaan harus mempunyai catatan harga jual barang. Metode penilaian lainnya. Selanjutnya, metode penilaian lainnya. A. Harga terendah antara harga perolehan dan harga pasar.
Kenyataan yang ada di perusahaan bahwa persediaan barang di gudang secara fisik mengalami kerusakan sehingga manfaatnya tidak lagi sepadan dengan harga pokok atau akibat lainnya seperti perubahan tingkat harga. Oleh karena itulah, umumnya persediaan dinyatakan sebesar harga terendah antara harga perolehan dan harga pasarnya. Selisih penurunan tersebut diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya. B. Nilai jual. Terhadap produk yang harga jual dapat ditentukan secara pasti, tetapi harga perolehannya sulit ditetapkan, maka nilai persediaan ditetapkan sebagai harga jual dikurangi taksiran biaya-biaya penjualan yang dapat terjadi. Metode ini digunakan untuk menetapkan persediaan produk pertanian atau logam mulia. Selanjutnya, akuntansi perpajakan persediaan. Penilaian persediaan barang didasarkan pada harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan HPP hanya dapat dilakukan melalui dua cara menurut ketentuan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 6, yaitu A. Metode FIFO, B. Metode rata-rata. Pemilihan kedua metode tersebut harus dilakukan secara taat atas, artinya sekali WP memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan HPP, maka untuk selanjutnya harus digunakan cara yang sama atau konsisten. F. Kesimpulan dalam perusahaan dikenal dua metode pencatatan persediaan, yaitu dalam perusahaan dikenal dua metode pencatatan persediaan, yaitu metode paper to wall dan metode persediaan fisik. Dari kedua metode tersebut, dalam pencatatan akuntansi pun dibedakan juga menjadi beberapa metode, yaitu FIFO, LIFO, dan identifikasi khusus, log-home, nilai jual, laba kotor, dan eceran. Dalam persediaan, konsep dari akuntansi pajak diterapkan adalah penilaian persediaan barang didasarkan pada harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan HPP hanya boleh dilakukan melalui dua cara, menurut ketentuan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 6, yaitu A. Metode FIFO, B. Metode rata-rata. Pemilihan kedua metode tersebut harus dilakukan secara taat atas, artinya sekali WP memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan HPP, maka untuk selanjutnya harus digunakan cara yang sama atau konsisten. Demikianlah presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.